Halo Sobat KKS, pernahkah kalian berpikir, apakah Frank Lampard benar-benar pantas disebut sebagai legenda Chelsea dan timnas Inggris? Atau sebenarnya dia hanya pemain biasa yang beruntung bermain di era yang tepat? Mari kita bahas lebih dalam di kisah kasih sepak bola. Sepak bola Inggris telah melahirkan banyak gelandang berbakat, tapi hanya sedikit yang mampu meninggalkan jejak seperti Frank Lampard. Pemain yang satu ini dikenal sebagai salah satu gelandang pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah. Tapi, apakah itu cukup untuk membuatnya menjadi legenda? Atau hanya sekadar keberuntungan berada di tim Chelsea yang kuat saat itu? Mari kita ulik perjalanan karirnya, kelebihannya, dan peran uniknya di lapangan. Jangan lupa subscribe, follow, dan komen pendapat kalian di bawah. Apakah Lampard layak disebut legenda? Atau ada pemain lain yang lebih pantas? Frank Lampard lahir pada 20 Juni 1978 di Inggris. Darah sepak bola sudah mengalir dalam dirinya karena ayahnya, Frank Lampard Sr., adalah legenda West Ham United. Karier profesionalnya dimulai di klub tersebut, sebelum akhirnya Chelsea membelinya pada tahun 2001. Transfernya saat itu sempat dipertanyakan oleh banyak orang. Bahkan, fans Chelsea sendiri meragukan apakah Lampard bisa sukses di Stamford Bridge. Tapi, ternyata dia membuktikan bahwa keraguan itu salah besar. Saat kita bicara Chelsea di era 2000-an, sulit untuk tidak menyebut nama Frank Lampard. Dia menjadi mesin pencetak gol dari lini tengah. Bayangkan, seorang gelandang bisa mencetak lebih dari 200 gol untuk Chelsea. Itu lebih banyak dari beberapa striker top dunia. Tapi, apa rahasia dari permainan Lampard? Kenapa dia bisa begitu efektif di lini tengah? Apakah karena skill unik? Atau karena dia hanya beruntung bermain dengan pemain hebat seperti Drogba dan Terry? Sebenarnya, Lampard punya kelebihan yang luar biasa, yaitu visi bermain yang tajam, kemampuan positioning yang luar biasa, dan tembakan jarak jauh yang mematikan. Dia bukan tipe gelandang yang hanya mengalirkan bola ke depan. Dia selalu tahu kemana bola akan datang dan di mana harus berdiri untuk mencetak gol. Itulah alasan kenapa dia begitu efektif sebagai gelandang serang. Banyak yang berpikir bahwa tugas utama seorang gelandang adalah mengatur permainan dan memberikan assist. Tapi Lampard berbeda. Dia punya peran yang bisa dibilang hampir seperti seorang striker bayangan. Saat Drogba atau pemain depan lain sedang menarik perhatian bek lawan, Lampard selalu siap untuk menyelinap masuk dan mencetak gol dari lini kedua. Tidak hanya itu, Lampard juga dikenal sebagai pemain yang sangat disiplin dalam latihan. Mantan pelatih Chelsea, Jose Mourinho, pernah bilang bahwa Lampard adalah pemain paling profesional yang pernah ia latih. Latihan ekstra, kerja keras di luar jam latihan resmi, dan dedikasinya terhadap sepak bola menjadikannya salah satu pemain terbaik di generasinya. Nah, kalau kita bicara timnas Inggris, ini jadi pembahasan yang menarik. Lampard adalah bagian dari apa yang disebut sebagai Golden Generation Inggris, bersama dengan Gerrard, Scholes, Beckham, dan Rooney. Tapi, meskipun dipenuhi dengan bintang-bintang besar, Inggris gagal total di banyak turnamen besar. Pertanyaannya, apakah Lampard juga harus disalahkan? Atau justru taktik pelatih Inggris saat itu yang tidak mampu mengoptimalkan kemampuannya? Karena kalau di Chelsea dia bisa mencetak banyak gol dan memenangkan banyak trofi, kenapa di timnas Inggris dia tidak bisa mengulanginya? Banyak yang berpendapat bahwa duet Lampard dan Gerrard di lini tengah tidak pernah benar-benar berhasil. Mereka berdua adalah pemain yang punya gaya bermain mirip, sehingga sering tumpang tindih di lapangan. Dan ini yang akhirnya membuat Inggris tidak bisa memanfaatkan kekuatan mereka secara maksimal. Sekarang, mari kita bandingkan Lampard dengan gelandang legendaris lainnya. Apakah dia lebih baik dari Steven Gerrard? Atau lebih komplit dari Paul Scholes? Gerrard dikenal sebagai gelandang yang bisa mengubah jalannya pertandingan dengan momen-momen heroiknya. Scholes punya passing dan kontrol permainan yang luar biasa. Lampard, dia adalah gelandang yang paling konsisten mencetak gol dan memberikan kontribusi langsung terhadap hasil pertandingan. Jadi, apakah itu cukup membuatnya lebih baik dari Gerrard atau Scholes? Silakan komen pendapat kalian di bawah. Setelah pensiun sebagai pemain, Lampard mencoba peruntungannya sebagai pelatih. Dia pernah menangani Derby County, Chelsea, dan Everton. Tapi sayangnya, sebagai pelatih, karirnya belum secemerlang saat ia masih bermain. Hal ini sering menjadi bahan perdebatan. Apakah memang Lampard tidak cocok jadi pelatih? Atau dia hanya butuh waktu lebih untuk berkembang? Tapi satu hal yang tidak bisa disangkal, Frank Lampard adalah top skor sepanjang masa Chelsea hingga beberapa tahun lalu, memenangkan banyak trofi, dan menjadi salah satu gelandang terbaik di generasinya. Jadi, pertanyaan besarnya, apakah Frank Lampard layak disebut legenda Chelsea dan timnas Inggris? Kalau dari segi pencapaian di klub, dia jelas legenda Chelsea. Tapi di timnas Inggris, perdebatan masih terbuka.
Menurut kalian, apakah Lampard pemain yang overrated atau memang salah satu gelandang terbaik sepanjang masa? Apakah dia lebih baik dari Gerrard dan Scholes? Silakan komen pendapat kalian di bawah. Jangan lupa subscribe, follow, dan share video ini supaya kita bisa terus membahas kisah-kisah menarik di dunia sepak bola. Sampai jumpa di Kisah Kasih Sepak Bola.